Salam sejahtera, pemirsa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Mari bersama kita menggali Alkitab, menemukan kebenaran, berdiskusi, dan bersikap kritis terhadap setiap pengajaran, agar iman kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sungguh indah bila kita mampu membayangkan sebuah blueprint pernikahan Kristen yang telah dirancang oleh Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Mampukah kita mewujudkannya? Mari kita bersama diskusi dalam bincang-bincang kita kali ini. Untuk itu telah hadir bersama saya kedua tamu kita dalam bincang-bincang kita kali ini, yaitu Bapak An dan Ibu Nona. Shalom Ibu Nona. Shalom Yunita. Shalom pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Shalom Pak An. Salam Yunita, salam pemirsa. Dan tentu saja telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Bikman Sirait yang akan membantu kita dalam setiap pertanyaan diskusi kita. Shalom Pak. Salam, saudara-saudara yang kekasih. Menjadi hal yang selalu sangat penting untuk kita mendalami dan coba melihat berbagai isu dari perspektif Alkitab. Hanya itu satu-satunya cara menolong kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Sebelum kita lanjutkan dalam diskusi ini, kita akan mulai dulu dengan doa. Kita minta Pak Anan untuk pimpin dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang telah Engkau sediakan untuk kami semua dalam acara Dimensi Iman Kristen. Biarlah kiranya acara ini Engkau memberkatinya, dan oleh karenanya kami menyerahkan sepenuhnya acara ini hanya di dalam tangan-Mu dan di dalam perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 24 dan 25. Ya. Saya minta Yunita untuk bacakan buat kita Kejadian 2, 24 dan 25. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dua menjadi satu. Satu bukan lagi dua. Ini secara matematis pasti kita tidak akan bisa menemukan jawabnya bagaimana dua itu menjadi satu. Ya, kecuali dicampurkan begitu. Misalnya ini satu air, satu gula, atau satu gula, satu kopi lalu dicampur. Sehingga jadi bukan gula, bukan kopi begitu ya. Kalau ini pria, wanita, bukan lagi menjadi bukan pria, bukan wanita. Tetap pria, tetap wanita, tapi menyatu. Nah, inilah keunikan relationship itu di dalam hubungan suami istri. Sehingga ini menjadi gambaran sebetulnya dari manusia yang satu, terdiri laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan itu manusia, begitu. Nah, itu falsafah satunya. Aspek yang kedua menjadi menarik, ini adalah tujuan di mana Allah meng-create satu rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri, ya, pria dan wanita yang menyatu di dalam pernikahan kudusnya. Menjadi proyek yang besar di dalam pernikahan Kristen itu adalah dua menjadi satu, bukan dua menjadi sama. Nah, menjadi satu dan menjadi sama ini bumi langit bedanya. Nah, oleh karena itu di dalam kompetisi hidup sekarang ini pernikahan itu adalah dua menjadi sama. Nah, emansipasi, ya, kesejajaran, berbagai isu pun mulai ditumbuh kembangkan. Nah, dua menjadi sama ini yang sangat merusak sebetulnya di dalam rumah tangga. Kristen tidak mengenal emansipasi, tapi Kristen juga tidak mengenal diskriminasi. Lalu Kristen itu apa? Alkitab mengajarkan kita adalah partisipasi. Keterlibatan dua orang yang berbeda, pria tetap pria, wanita tetap wanita, menjadi satu. Maka dua-dua perlu berpartisipasi dalam perbedaannya. Bukan perbedaan untuk dibenturkan, tapi juga bukan perbedaan untuk disamakan, melainkan perbedaan untuk diharmonikan, disatukan. Sehingga itu menjadi nada-nada indah. Nah, inilah sebetulnya falsafah hidup Kristen yang membuat semangat menjadi satu itu menjadi satu perkara yang gak sederhana. Karena orang itu punya masing-masing ego pada dirinya. Ya, maka yang paling mungkin katanya adalah menjadi sama. Nah, itu yang sedang dikerjakan sekarang. Jadi kita sudah lari sebetulnya dari
tujuan hidup menjadi satu itu, begitu. Ya, menarik Pak untuk kita mempelajari sebuah blueprint pernikahan Kristen ini agar kita bisa mendekati rancangan Tuhan untuk kita gitu. Nah, tadi mengenai Bapak bilang 2 menjadi 1, berarti apakah si istri ini pada saat menikah itu harus sesuai dengan perkataan firman Tuhan, istri harus tunduk kepada suami? Itu apakah berarti istri harus kehilangan keinginannya atau kehilangan jati dirinya agar dia selalu tunduk gitu? Kita ini memandang segala sesuatu itu memang seringkali ekstrim, lalu sepotong, sudah ekstrim sepotong pula lagi begitu ya, sehingga kita tidak mendapatkan satu gambaran yang utuh, holistik begitu. Maka tidak ada kalimat di dalam Alkitab kita temukan, hai istri tunduklah pada suamimu, nggak ada. Itu sepotong dari, ya. Kalimat berikutnya, hai suami kasihilah istrimu. Nah itu baru kalimatnya gitu loh. Jadi kalau kita angkat jadi istri mesti tunduk pada suami, loh. Emang itu ayatnya? Itu kan sebab akibat di mana mereka dipersatukan sehingga dua-dua mempunyai kewajiban yang sama. Satu, istri tunduk pada suaminya. Yang kedua, suami mengasihi istrinya. Nah, mari kita urai. Kenapa perempuan diminta tunduk pada suaminya? Tunduk bukan takluk. Tunduk bukan terjajah, tapi tunduk adalah respect. Ini harus dibedakan dulu ya. Merespek kepada suami sebagai kepala keluarga, pencari nafkah di dalam rumahnya. Intinya itu. Merespek pada laki-laki yang memang hakikat diberi oleh Tuhan menjadi pekerja, pelindung dalam rumahnya. Orang yang bertanggung jawab. Tetapi si suami yang bertanggung jawab tadi, pelindung tadi, wajib melindungi istrinya dengan mengasihinya. Mengasihi bukan menguasai loh. Nah, kalau menguasai kan jadi judul yang salah. Sehingga kalau menguasai istrinya suruh tunduk, ini jadi masalah besar. Sehingga seringkali karena mau dikuasai, istrinya bukan tunduk tapi menanduk, acar berkelahi lah dua-duanya. Ya. Nah, jadi ini yang kita mesti hati-hati dulu, sehingga mengambil ayat Alkitab itu jangan pernah sepotong. Jadi lihat dulu utuh konsepnya apa. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tunduk bukan takluk. Itu dua hal yang berbeda ya. Tunduk tapi respect. Mengasihi adalah memberi dirinya, bukan menguasai lalu menjadikan istri itu hak miliknya. Kenapa dia harus mengasihi istrinya? Karena istrinya itu tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Wah, itu kerennya sih itu. Ya, gimana coba yang lain pikirkan? Kalau saya sendiri Pak melihat bahwa kekristenan itu mengajarkan bahwa rumah tangga itu adalah menjadi satu. Tetapi kenyataannya Pak, di zaman yang modern ini, itu saya melihat bahwa lembaga perkawinan kelihatannya tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Jadi bukan menjadi satu, tetapi masing-masing mempunyai hak asasi yang sama. Sehingga begitu banyak yang melakukan perselingkuhan, bahkan juga melakukan perceraian dan lain-lain. Saya berpikir kalau memang perkawinan kekristenan itu adalah harus menjadi satu, tetapi nyatanya wanita juga ternyata melakukan emansipasi. Nah, bagaimana itu Pak? Oke, soal nanti perselingkuhan perceraian akan kita bahas tersendiri ya. Tetapi kita coba mulai fokuskan dulu realita yang memang kita hadapi, bagaimana dua menjadi satu itu tidak sederhana. Bedakan dulu fakta ajaran Alkitab dan realita hidup manusia. Artinya manusia memang di dalam realita hidupnya menunjukkan kegagalan mengerti apalagi mentaati Alkitab. Itu dulu ya. Alkitab itu tidak ada yang salah di sana. Dan itu memang menjadi proyek kita. Nah, lalu kenapa emansipasi? Secara historical antropologis, kita melihat hidup manusia itu kan terus berkutat dalam tumpang tindih yang berat. Saling menguasai itu semangat dari zaman dulu. Sesudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu saling menganiaya dalam tanda petik, menekan pasangannya. Sehingga kita juga melihat di dalam era PL misalnya bagaimana semangat diskriminasi itu begitu kuatnya. Nah, contoh diskriminasi yang paling sederhana, laki-laki boleh punya istri lebih dari satu, tapi perempuan tidak boleh. Itu kan diskriminatif betul begitu ya. Sehingga muncullah perlawanan apa yang disebut emansipasi, persamaan hak.
Kalau laki boleh punya istri 2, 3, kenapa perempuan nggak boleh punya suami 2 atau 3? Kalau pria itu jadi petinju, kenapa wanita nggak boleh? Lalu semua lapisan, baik dari mulai hakikat hidupnya sampai kepada praktikal hari-harinya. Nah, ini semua mau dituntut sebuah persamaan, keseimbangan tadi. Nah, itu sebab saya bilang, Kristen itu tidak setuju dengan diskriminasi. Sejak semula Tuhan menciptakan manusia tidak untuk itu. Yang kedua, tapi Kristen juga tidak mengajarkan emansipasi. Ya, jadi isu diskriminasi ini kita pinggirkan, emansipasi juga. Lah kalau gitu Kristen ajar apa? Partisipasi tadi. Sehingga sebetulnya memang pernikahan itu maka disebut milik orang dewasa. Hanya orang dewasa yang bisa memahami pasangannya di dalam keperbedaannya. Hanya orang dewasa yang bisa memanage sebuah perbedaan. Anak-anak enggak. Celakanya. Orang yang menikah itu memang dewasa dalam umurnya. Yeah. Tapi anak-anak dalam kualitas mentalitasnya. Ini yang jadi repot kita. Yeah. Begitu ya. Jadi mungkin ada kiat pesan apa Pak supaya kita, kadang-kadang istri kan dengan posisi bisa lebih dominan gitu dari si suami ini, dan suami ini lebih cenderung mendengarkan istri gitu. Nah, itu dalam kasus seperti itu bagaimana Pak? Sebetulnya apakah suaminya itu yang ngomong, istrinya mendengar, tetapi suaminya juga dominan dan menekan, tetap aja juga nggak baik. Lalu kemudian sekarang terbalik lagi, istrinya yang malah dominan dan menekan gitu. Maka pertama sudah akan jadi problem kepemimpinan di dalam rumah. Sebetulnya siapa sih kepala rumah tangga? Dari zaman dulu sampai sekarang pun, di dunia modern pun kepala rumah tangga itu, nama keluarga itu pasti ke laki-laki sebagai penanggung jawab pertama dan utama kan begitu. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu untuk kita pikirkan dan kita perhatikan adalah bahwa fakta ketika orang menjadikan suaminya itu menjadi orang yang ditekan oleh istrinya, itu sama sekali tidak baik, sama sekali tidak bijak, dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Nah, karena itu tetapi juga penting si suami ini jangan bersifat pasif, pasrah, tanpa pernah bersifat aktif menunjukkan kualitasnya. Ini juga masalah. Sehingga si suami ini punya salah, punya andil dalam menciptakan situasi di mana istrinya menjadi dominan. Lalu si istri juga punya salah, tidak punya penguasaan diri untuk menghargai suaminya dan mendorong supaya suami ini menjadi pemimpin di dalam rumah. Karena memang kan ini datang dari keluarga yang berbeda-beda. Mungkin kepemimpinan dalam keluarga perempuan ini kuat, lalu dia terlatih. Sementara yang laki mungkin dari keluarga yang sangat melankolik misalnya gitu. Nah, ini kan jadi problem memang. Ya, ini yang mesti disepakati bersama dalam rumah tangga sehingga sadar pada posisinya. Begitu. Kalau dari Pak An dan Ibu Dona sendiri ya, kan setelah menikah 21 tahun, itu di masalah apa yang terberat di dalam 2 jadi 1 ini? Maksudnya di dalam hal apa yang tantangannya? Ya, yang pertama banyak kelemahan dari kita itu sebagai pasangan ya tidak mengerti lembaga perkawinan itu sendiri. Ya, maksud dan tujuan dari kita menikah itu untuk apa sih sebenarnya? Gitu ya. Nah, makanya kenapa kita harus selalu bersandarkan kepada Alkitab ya. Seperti tertulis di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, itu perkawinan adalah rahasia yang besar. Ya, hanya satu kata-kata di dalam Alkitab rahasia besar itu adalah terkait dengan perkawinan. Itu yang Paulus tuliskan. Nah, bagaimana kita melihat itu gitu ya. Nah, saya mencoba untuk melihat perkawinan suatu lembaga yang luar biasa sebenarnya kalau kita mau angkat. Apa yang luar biasanya? Yang pertama, ternyata pasangan kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, yang seperti tadi Pak Bigman katakan, dia tidak lagi 2 melainkan 1. Ya, inilah dia apa? Daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Jadi semangat itu sebenarnya, filosofi itu ya, underlying reality-nya tuh dari awal. Jadi kita harus mengerti perkawinan itu siapa istri kita. Istri kita bukan orang lain. Istri kita tuh diri kita sendiri. Ini saya sebagai laki-laki, saya harus memandang begitu. Demikian juga si istri harus memandang seperti itu juga sama. Nah, kalau kita sudah punya pandangan yang sama, baru ke depannya kita ikuti lagi apa yang dikatakan Alkitab tentang perkawinan. Dengan segala aspeknya. Saya rasa itu. Berarti
sebenarnya kalau kita konflik di antara suami istri itu ya Pak, berarti seperti tadi Pak Anan bilang, berarti kita berkelahi dengan diri kita sendiri sebenarnya kan, dengan keinginan kita sendiri, dia mau seperti apa gitu. Iya. Kita kadang-kadang lupa ya, kita sebagai manusia itu ada dua aspek, ya, makhluk sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Pada saat terjadi itu ya, kita terasa kedagingan kita menohok, misalnya kok istri kita nyebelin sih, kata-kata nyakitin sih, gitu ya. Itu kedagingan kita yang lagi terusik, ya. Nah, di dalam kedagingan itu ego kita tinggi sekali. Nah, kita harus ingat kemanusiaan kita, manusia kita sebagai manusia rohani. Apa itu manusia rohani? Buah roh kan? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Dan yang terpenting apa? Kita selalu menyadari bahwa istri kita bukan orang lain. Mungkin nggak kita sih memaki-maki jempol kita sendiri, kan nggak mungkin. Ya, itu hal yang paling simpel, ya. Nah, kalau istri seperti itu, saya memang selalu menjadi pendengar yang baik. Setelah selesai dia berbicara dan maki-maki misalnya, saya kasih tahu, ya, udah selesai. Nah, baru saya kasih tahu dari segi Alkitab itu siapa kita sebenarnya. Nah, ini yang sering kami lakukan seperti itu. Julia, saya ingin nanya sama Pak Bigman. Tadi kan Pak Alan mengangkat dari Efesus 5 ayat 32. Saya kurang memahami itu Pak, apa sih artinya rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tentu itu masih ada korelasinya dengan rumah tangga. Hierarki dari atas di dalam kitab bacaan itu kan dikatakan kepala suami adalah Kristus, kepala istri adalah suami. Nah, Kristus di sisi lain menjadi kepala gereja. Gereja itu semua orang, laki perempuan, nah itu manusia representasinya. Nah, manusia itu ada suami dan istri. Nah, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, begitulah Kristus mau kepala itu mengasihi yang dikepalainya. Dalam hal ini suami mengasihi istrinya. Tapi seperti Kristus dihormati oleh gerejanya, begitulah seharusnya istri menghormati kepalanya, yaitu suaminya. Jadi relasi suami istri itu harus utuh di dalam relasi seperti orang percaya dengan Allahnya. Waktu Tuhan minta Abraham memberikan anaknya, Abraham gak membantah. Dia menaklukkan diri dan memberikan sepenuhnya. Pada waktu para rasul itu mengalami penderitaan karena Kristus, mereka tidak komplain. Tapi mereka malah bersyukur boleh menderita seperti Kristus menderita atas dirinya. Nah, hubungan semangat seperti itu kalau ada di dalam hubungan suami istri, wow, itu kan akan menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Nah, itu sebab kemudian ini hanya mungkin dua menjadi satu itu kalau tiap orang percaya dalam konteks ini, suami maupun istri memenuhi apa yang Yesus katakan, sangkal diri, pikul salib, barulah bisa penyangkalan diri itu membuat dua itu menjadi satu. Sehingga di dalam hal ini ada aku, ada kau, tapi aku dan kau jadi kita, gitu. Ya, ini yang sering kali hilang di dalam rumah tangga Kristen, yang harus memang kita cari benih ini. Ya, orang suka bilang teorinya gampang Pak ngomong gitu, tapi kan faktanya. Ya, saya sih akan berkata orang tidak pernah latihan tenis, suruh main tenis susahnya setengah mati. Tapi orang yang disiplin latihan tenis, main tenis jadi mudah. Pertanyaannya sebetulnya main tenis susah apa mudah sih? Tergantung Anda latihan apa tidak. Lah rumah tangga itu susah apa mudah sih? Tergantung Anda jalankan firman Tuhan apa tidak. Simpel saja sih sebetulnya. Cuman jangan kalau kita nggak latihan lalu bilang susah, lalu bilang wah tadi susah. Nanti nggak enak sama yang latihan kan. Begitu, ya. Tadi Bapak bilang kan dalam pernikahan itu sebenarnya Tuhan ingin kita sangkal diri pikul salib. Bagaimana kalau berat sebelah Pak? Hanya satu yang sudah menyadari itu gitu, satu lagi belum. Apakah nggak keberatan gitu Pak salibnya? Ini yang memang menjadi menarik ya. Maka sebetulnya Alkitab itu sudah mengatakan hal luar biasa ketika Paulus kepada orang di Korintus bilang, ada kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga karena tidak selalu suami istri itu seimbang dalam keimanan. Mereka bisa jadi seimbang dalam edukasinya, seimbang dalam ekonominya, seimbang dalam banyak aspek. Tapi begitu rohani jomplang gitu ya. Mungkin istrinya lebih sungguh-sungguh atau suaminya lebih sungguh-sungguh. Nah, ini gimana? Maka kalau Paulus mengatakan hendaklah suami yang kudus
menguduskan istrinya yang tidak kudus. Dan adalah istri yang kudus menguduskan suaminya yang tidak kudus. Sehingga penyangkalan diri dan pikul salib tadi tidak ada istilah berat atau ringan. Nah, kalau satu Pak suaminya mau istrinya nggak, kan kasihan dong istrinya berat amat gitu. Enggak juga. Justru sangkal diri adalah kekuatan menanggung semuanya. Jadi ini bukan gini. Saya cuma bisa sekilo, ini 2 kilo nggak kuat lah. Maka Alkitab bilang tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Maka tidak mungkin kita mengalami itu over capacity. Tapi memang kita suka mendramatisir. Waduh persoalan saya ini kelewatan, ini luar biasa, beruntun, begini, begono. Tapi kita lupa bahwa kita bisa melewati. Itu kan anugerah sebetulnya. Ya, nah, jadi inilah yang harus kita lihat. Bagaimana posisi kita? Apakah kita suami istri yang pasangan kita ya tidak beriman, apa kurang beriman, sama-sama agamanya Kristen, sama-sama ke gereja, tapi jauh sekali dari kedewasaan iman. Maka biarlah dia menjadi alat Tuhan menguduskan pasangannya. Ya, jadi proses itu yang disebut sebetulnya sangkal dirinya. Jadi nggak ada istilah sebetulnya, waduh salibnya berat amat begitu ya. Nah, bukan di situ gitu loh. Itu yang mesti jadi concern kita, ya. Mungkin dari Pak An ada yang mau ditanyakan lagi atau dari menyampaikan lagi? Iya. Kebetulan saya termasuk pengamat ya mengenai perkawinan ini, ya bukan hanya pengalaman, tetapi satu hal yang seperti istri saya tadi ungkapkan, bahwa lembaga perkawinan kita ini ya jujur ya sudah terperosok ya ke dalam pengertian yang salah. Padahal Alkitab kita sendiri mengajarkan dasar-dasar perkawinan yang sangat luar biasa. Nah menurut Pak Bigman bagaimana kita mengangkat kembali nih Pak? Ini memang serius ya, jadi artinya kegagalan ini harus diakui sebagai kegagalan gereja. Gereja itu memang boleh dibilang sangat menghabiskan banyak waktu untuk selebrasi hari raya gerejawi misalnya. Gereja itu boleh dibilang membuat perayaan-perayaan besar, ulang tahun, Valentine dibikin semuanya. Ya. KKR dibikin. Bagus. Nggak ada yang salah. Tetapi yang jadi masalah gitu, pembinaan terhadap pasangan suami istri sama keluarga ini miskin sekali sebetulnya dari program. Padahal gereja itu kan intinya itu adalah keluarga-keluarga ini, ya kan. Nah, makanya sebetulnya menjadi sangat penting gereja mengingat itu. Karena itu harus dibangun pertama ketika anak-anak dari kecil. Anak-anak sudah harus diajarkan bukan cerita sekedar tokoh sejarah Alkitab sianu, tapi juga menyadari arti keluarga di dalam konsep Kristen. Ketika dia remaja, dia mulai mengerti atau to love, sex, and dating supaya dia bertanggung jawab, kan? Jadi nggak sembarangan berpacaran, dia menghargai itu. Lalu ketika dia sudah menjadi pemuda, dia sudah mulai lebih serius. Apa itu pernikahan? Sehingga dia tidak menjadi sembarang sekedar mencari pasangan, kan? Nah dengan proses umur itu mereka dilatih, diajar prinsip kebenaran. Nah lalu waktu mau menikah ada ikut pranikah. Pranikah itu bukan dia ngomong sama pendeta 2-3 kali selesai. Pranikah itu adalah satu bahan yang sebetulnya disampaikan. Prinsip pernikahan Kristiani itu apa? Kan begitu. Nah ini yang harus dibangun dan tumbuh kembangkan oleh gereja. Ini yang sudah memang hilang dari gereja. Nah jadi gimana ini ya supaya dimunculkan kembali? Nah ini perlu. Tapi ada aspek yang berikutnya. Orang tua itu sendiri gitu loh. Karena banyak orang tua sebetulnya urusan anak itu nanti menikah, pranikah di gereja lah itu gitu. Padahal orang tua ini sebetulnya adalah bukan saja guru tetapi model bagi anak-anak itu sebetulnya. Nah ini yang juga sangat efektif. Jadi tidak menyerahkan pada gereja tapi membentuk itu di dalam rumah, mendidik anak-anak ini supaya anak-anak ini kemudian sangat memahami arti keluarga Kristen dan mengapresiasinya dalam rasa syukur yang penuh atas berkat Tuhan, dan mereka bergairah untuk membangun satu keluarga yang betul-betul bernilai tinggi. Nah, sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan dunia sekitar yang memang cenderung berubah jelek kan begitu kan, menjadi vulgar dan tidak beraturan. Saya pikir itu memang harus menjadi konsen perhatian kita bahwa 2 jadi 1 bukan sederhana. Sayang ini waktu juga yang harus membuat kita berhenti ya. Silakan Yunita. Iya, sayang pemirsa, kita sudah harus mengakhiri diskusi kita. Kita minta Pak Pimen berikan kita kesimpulan dan poin penting dalam pembelajaran bincang-bincang kali ini.
Silakan Pak. Oke, jadi seperti apa yang sudah kita diskusikan tadi, bagaimana dua menjadi satu, bukan ditiadakan, tapi disinergikan, ya, berpartisipasi, sehingga dua-duanya aktif dan aktif, bukan satu aktif satu pasif, satu menguasai satu dikuasai, tetapi betul-betul mempunyai perasaan suka di dalam menjadi satunya, bukan terpaksa. Aspek yang kedua yang perlu untuk kita kita pahami juga, ini harus memerlukan satu exercise terus-menerus dalam hidup hari-hari, berkeluarga, dan seterusnya. Supaya jangan kita jadi terjebak pada tempat yang salah. Nah, inilah yang saya pikir harus diperhatikan, dan ini bukan urusan sehari, tapi urusan tiap hari. Kita akan berdoa untuk menutup bagian ini, dan kita minta Ibu Nona untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh berbincang-bincang, dua menjadi satu. Biarlah kami boleh menjadi contoh yang hidup, menjadi rumah tangga yang baik Tuhan, sesuai yang Engkau inginkan. Biarlah kami senantiasa selalu setia dan taat kepadamu Tuhan, supaya kami boleh menjadi rumah tangga yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan program Dimensi Iman Kristiani. Semoga acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua.